Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali anak-anak sekalian, pada pagi hari ini Pak Faris dapat berjumpa dengan anak-anak sekalian kelas 5A. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anakku, hari ini kegiatan kita adalah sosialisasi kontrak belajar. Apa itu sosialisasi kontrak belajar? Yaitu adalah semacam peraturan-peraturan yang kemudian kita sepakati bersama saat belajar di sekolah. Jadi kontrak belajar yang nanti kita sepakati itu harus kita patuhi bersama, baik Pak Faris maupun kalian semuanya. Oke, yang pertama, pembelajaran saat pandemi. Seperti yang kita ketahui bersama, di saat pandemi seperti ini kita harus dapat menerapkan 5M. Ya, yang pertama adalah memakai masker. Jadi selama pembelajaran ketika tatap muka di sekolah, kita wajib menggunakan masker. Kemudian yang kedua yaitu menjaga jarak. Alhamdulillah kami sudah menyiapkan tempat duduk kalian ya sendiri-sendiri sehingga terjaga jaraknya satu di antara yang lain. Nah, jadi nanti tugas kalian adalah menyesuaikan, jangan berdekat-dekatan terlebih dahulu. Yang ketiga adalah mencuci tangan. Sekolah juga sudah menyiapkan tempat cuci tangan beserta sabunnya. Maka mau beraktivitas cuci tangan, selesai beraktivitas juga cuci tangan. Selanjutnya membatasi mobilitas. Nah, sebaiknya anak-anakku sekalian jangan terlalu banyak beraktivitas seperti sedia kala. Kalau mungkin dulu jam istirahat main bola, mungkin dulu jam istirahat lari-lari. Nah, selama pandemi ini kita dibatasi. Tidak boleh terlalu banyak aktivitas yang kemudian menimbulkan kontak fisik dengan teman yang lain. Bila mana anak-anakku ingin berolahraga, dapat berolahraga di rumah, jangan di sekolah. Kemudian yang kelima adalah menjauhi kerumunan. Ya, seperti yang kita ketahui, bila mana nanti tatap muka di sekolah, nanti kalian ada kemungkinan kerumunan. Contoh, Pak Faris sedang keluar kelas menunggu jam guru selanjutnya. Akan tetapi kalian ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol, itu bagian dari kerumunan. Silahkan ngobrol boleh, akan tetapi kalian harus menjaga jarak. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya yaitu kontrak belajar saat bergaul. Yang pertama, perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Kalau kamu ingin dihargai, maka kamu harus menghargai orang lain. Ketika anak-anakku sekalian tidak mau orang tuanya diejek-ejek, maka sebaliknya kamu juga tidak boleh mengejek temannya. Ya, kalau tidak mau dikata-katain, maka tidak boleh kita mengkata-katain dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak memulai keributan. Nah, biasanya ada tuh yang suka memulai. Sebenarnya tidak ada apa-apa, akan tetapi ada 1-2 orang yang biasanya memulai keributan. Seperti nyolet-nyolet temennya, ngerjain temennya, sehingga terjadilah sebuah keributan. Bercanda boleh, akan tetapi tidak boleh sampai berlebihan, apalagi sampai membuat kerusuhan. Nah, yang selanjutnya adalah menghormati dan menghargai perbedaan. Bila mana ada temanmu yang berbeda denganmu, bila mana ada temanmu yang kelakuannya berbeda, maka kita tidak boleh saling mengejek. Ya, semisal temanmu saat belajar sering tanya, jangan diejek. Semisal temanmu di saat ngobrol ternyata ngobrolnya nggak nyambung,
tidak perlu diejek, sudah biarkan saja kita saling menghormati dan menghargai. Nah, selanjutnya kontrak belajar saat belajar, ya. Yang pertama, saat belajar kalian harus niat ikhlas mau belajar. Kenapa yang pertama adalah niat? Karena di dalam ajaran agama kita juga diajarkan bahwa semua pekerjaan itu tergantung dengan niatnya. Jadi nilai ibadahnya itu tergantung dengan niatnya. Bila mana kalian belajar niatnya memang untuk belajar pinter, ya, apalagi niatnya untuk menuntut ilmu dan mengharap keridhaan Allah, maka kalian sudah pinter plus mendapatkan pahala. Ya, jadi harus niat dulu nih. Aku ke sekolah mau belajar, mau mendapatkan rahmat Allah. Yang kedua adalah fokus saat belajar. Nah, ini penting. Banyak di antara kita ketika belajar akan tetapi banyak guyunnya juga. Nah, guyun nggak apa-apa. Akan tetapi seperti yang Pak Faris katakan sebelumnya, jangan berlebihan. Ketika belajar kalian harus fokus, ya. Selama belajar fokus dulu. Nanti selesai belajar baru boleh bercanda lagi. Nah, selanjutnya yaitu menghormati guru, menghormati buku, dan menghormati lingkungan sekitar. Maksudnya apa? Ketika gurunya datang, ya, bisa memulai dengan salam, ya, menyapa gurunya. Ketika ketemu Pak Faris, sehat Pak, dan lain sebagainya, menyapa. Yang kedua, bisa mengajak salaman, ya. Tetapi di masa pandemi ini salamannya salaman corona, ya. Selanjutnya, tidak membuat Pak gurunya marah, tidak membuat Pak gurunya jengkel. Nah, kemudian menghormati buku, maksudnya apa? Kalian punya buku harus dihormati. Dengan cara apa? Bukunya dirapikan, tulisannya yang bagus, diberi nama, ya. Jadi buku kalian nanti Pak Faris ingin semuanya diberi nama, ya, diberi nama lengkap, sehingga semisal nanti Pak Faris ingin kalian mengumpulkan buku untuk dinilai, kalian bukunya sudah ada identitas namanya. Dan yang terakhir, menghormati lingkungan, yaitu kalian harus dapat menjaga lingkungan. Sudah ada jadwal piket, maka kalian harus mengikuti piket itu, ya. Sudah ada tong sampah, kalian harus membuang sampah di tempatnya. Nah, selanjutnya yaitu mengangkat tangan ketika ingin bertanya. Di kelas Pak Faris memberikan pembelajaran, kalian ingin bertanya karena memang belum paham, maka jangan langsung bilang Pak, bla 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 bla, jangan. Karena tapi angkat tangan dulu. Kalau Pak Faris sudah nunjuk, ya silahkan, baru nanti kalian bicara. Karena apa? Kalau tidak seperti itu bisa rebutan. Si A tanya, si B tanya, si C tanya. Nah, nanti malah Pak Faris tidak bisa mendengar apa yang kalian katakan. Nah, selanjutnya ketika kalian ingin masuk dan keluar kelas harus izin terlebih dahulu. Contoh, mau ke kamar mandi, harus datang ke Pak Faris, bilang, Pak, saya mau ke kamar mandi. Begitu pula ketika mau masuk kelas, jangan langsung nyelonong, ya. Begitu masuk kelas, nanti bisa melihat Pak Faris, kemudian Pak izin masuk, ya, ataupun guru-guru yang lain. Jadi tidak hanya Pak Faris saja, ketika guru lain pun seperti itu, mau keluar, mau masuk kelas, tidak boleh asal nyelonong, tapi izin kepada guru yang sedang memimpin di kelas tersebut. Selanjutnya, nah, bila mana di antara kalian memiliki sebuah permasalahan di kelas, ketika kalian memiliki sebuah permasalahan apapun itu, silahkan kalian bisa langsung konfirmasi kepada wali kelas, dalam hal ini Pak Faris.
Semisal kalian hari ini mau nabung tapi uangnya hilang semisal, atau uangnya ketinggalan, atau uangnya apa, nanti bisa dilaporkan ke Pak Faris. Atau kalian punya masalah dengan siswa A, siswa B, bisa dibicarakan dengan Pak Faris. Nah, tugasnya Pak Faris adalah menengahi kalian, mencari permasalahan dan solusinya. Ya, Pak Faris janji bila mana kalian bisa mengikutinya dengan baik, ya, kita tidak ada saling bertengkar atau Pak Faris marah-marahin kalian, insya Allah tidak. Begitu anak-anak sekalian, kontrak belajar kita hari ini pada intinya kalian harus mematuhi peraturan-peraturan sekolah seperti ketika kalian kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, sekarang kelas 5 tinggal melanjutkan. Ya, seperti tadi mendengarkan guru, menghormati guru itu kan sudah diajarkan ketika kalian kelas 4, kelas 3 dan seterusnya itu. Gitu ya anak-anak sekalian. Mohon maaf bila ada kurangnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.